Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, nafsu terhadap dunia seperti meminum air laut. Semakin banyak diminum akan semakin dahaga. Demikian juga dengan nafsu dunia. Semakin diperturutkan akan semakin tidak puas. Contoh aktual untuk kasus ini terjadi pada para koruptor. Secara ekonomi, mereka bukanlah orang-orang miskin. Namun kebanyakan orang kaya bahkan jauh di atas kaya jika diukur dengan kebutuhan hidupnya. Meski begitu, masih saja mereka mau mendapatkan kekayaan dengan cara tidak sah. Sepertinya kekayaan yang sudah ada tidak lagi bisa mencukupi kehidupannya. Keadaan seperti ini pernah diisyaratkan Nabi Muhammad SAW. Seandainya seorang anak Adam memiliki satu lembah emas, tentu ia menginginkan dua lembah lainnya. Dan sama sekali tidak akan memenuhi mulutnya atau merasa puas selain tanah, yaitu setelah mati. Dan Allah menerima tobat orang-orang yang bertobat. Hadis muttafaqun alaih. Ketidakpuasan terhadap apa yang dimiliki berakibat pada kerasnya hati, butanya mata dan tulinya telinga. Dan tentu keadaan seperti ini akan mengubah cara pandang manusia terhadap kehidupan. Semua akan serba terbalik. Yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar. Akibatnya manusia akan jatuh pada derajat binatang ternak, bahkan bisa lebih rendah darinya. Hal tersebut ditegaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat 179. Binatang kalau masuk ke kebun orang paling hanya memakan daun singkong, itu pun secukupnya, kalau sudah kenyang berhenti. Namun keadaannya akan berbeda jika manusia sesat yang masuk ke kebun tersebut. Ia tidak hanya akan mengambil daun singkong, tapi juga singkongnya. Bahkan jika perlu untuk menghilangkan jejak kejahatannya, pemiliknya pun dibunuh. Dan jika nasibnya tidak terlalu baik, perbuatan tersebut akan menghantarkannya ke belakang jeruji besi. Binatang yang paling jahat dan buruk sekalipun masih bisa membedakan lawan jenisnya. Tidak akan ada kecuali yang sakit. Betina tertarik pada betina atau jantan tertarik pada jantan. Namun jika manusia sudah sesat, tidak sedikit di antara mereka yang tertarik terhadap sesama jenisnya. Laki-laki tertarik pada laki-laki atau gay, dan perempuan tertarik pada perempuan atau lesbian. Perilaku aneh tersebut pada gilirannya melahirkan wabah penyakit berbahaya, yaitu AIDS, yang sampai saat ini belum ada obat yang dapat menyembuhkannya. Perilaku buruk beserta akibatnya tersebut semua diakibatkan oleh nafsu yang senantiasa diperturutkan. Oleh karena itu pantas kalau Nabi Muhammad SAW menyebutkan 3 perkara yang akan membinasakan manusia, yang salah satunya adalah nafsu yang diperturutkan. Ada 3 perkara yang dapat membinasakan: kebahilan yang ditaati, hawa nafsu yang diikuti, dan kekaguman seseorang kepada dirinya sendiri. Hadis riwayat Tabrani. Sahabat yang beriman, itulah yang terjadi jika kita menuruti hawa nafsu yang salah. Mudah-mudahan Allah senantiasa menempatkan akal kita di atas nafsu yang kita miliki agar senantiasa kita selamat dunia dan akhirat. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, semut merupakan salah satu makhluk ciptaan Allah yang memiliki tubuh begitu kecil. Semut banyak ditemukan di mana-mana, di makanan, di tanah, pohon, serta banyak di lingkungan sekitar. Semut merupakan salah satu makhluk yang memiliki banyak keterampilan. Mereka cerdas dan mereka pandai bersosialisasi. Semut tidak hanya bisa membuat seseorang terhibur saat mengamatinya, namun bisa pula membawa kematian bagi orang yang mengganggunya, khususnya bagi semut yang berbisa. Jika kita mengamati semut, tentu yang ada di pikiran kita adalah makhluk kecil yang tidak memiliki kekuatan apapun, sehingga mudah bagi kita untuk mengganggu atau bahkan membunuhnya sekalipun. Namun sebenarnya untuk apakah semut diciptakan? Allah Maha Agung. Dia merupakan pencipta yang sempurna bagi semua makhluknya. Allah tidaklah menciptakan sesuatu yang sia-sia, melainkan semua pasti ada makna dan kegunaannya. Adapun firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimaksud adalah, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal,
yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka." Surah Ali Imran ayat 190-191. Untuk apa Allah ciptakan semut dan apa manfaatnya? Kemuliaan semut jelas bisa ditemukan di salah satu nama surah dalam Al-Quran, yaitu surah An-Naml. Jika kita mau mengamati dengan baik, kita bisa menemukan banyak manfaat diciptakannya semut dalam Islam, ialah sebagai berikut. 1. Saling tegur sapa. Semut mengajarkan kita untuk selalu bertegur sapa ketika bertemu seseorang. Jika kita amati, setiap kali ada semut yang bertemu dengan rekannya, dia akan berhenti sejenak. Dari kejadian ini, kita bisa petik pelajaran, yaitu saling bertegur sapa saat berpapasan dengan teman. Akan lebih baik lagi jika kita mau menegur, dan jangan lupa untuk membiasakan tersenyum. Biasakan pula untuk saling mendoakan supaya kita selalu berada di dalam keberkahan. 2. Berjalan di jalan yang lurus. Jika mau mengamati semut dengan baik, kita akan melihat garis teratur yang jika dilihat dengan dekat, garis tersebut merupakan rombongan semut yang tengah berjalan dalam satu baris. Dari sini bisa kita petik pelajaran. Ketika berjalan, sebaiknya kita mengambil jalan yang telah ditentukan, yakni jalan kebenaran. Hal ini juga memberi pelajaran bagi kita untuk selalu berada di jalan yang lurus supaya tidak tersesat di dunia gelap dan jatuh pada kesesatan. 3. Saling berbagi. Semut merupakan makhluk Allah yang mengajarkan kita untuk saling berbagi. Ketika kita melihat satu ekor semut yang mendapatkan makanan, beberapa saat kemudian akan ada beberapa semut yang datang untuk menikmati makanan bersama-sama. Hal ini memberikan pelajaran yang baik bagi kita untuk selalu berbagi dengan sesama. Seberapapun rezeki yang kita dapatkan, saling berbagi merupakan hal yang baik untuk dilakukan. Berbagi tidak membuat harta yang kita miliki berkurang, melainkan akan terus bertambah dan bertambah. Mengingat kita adalah makhluk yang sempurna, kita berakal dan memiliki ilmu, tentu kita tidak boleh kalah dengan hewan kecil yang bernama semut. Kehebatan lain yang bisa ditemukan dari hewan kecil ini adalah kelihayan mereka saat membuat sarang. Semut mampu membangun tempat tinggal mereka dengan baik tanpa melakukan perhitungan matang-matang seperti apa yang para arsitek lakukan. Semut juga tidak bekerja membangun sarang dengan mengikuti arahan layaknya arahan dari mandor. Jika kita mau renungkan, ada banyak sekali manfaat diciptakannya semut dalam Islam. Sahabat yang beriman, itulah beberapa poin yang bisa kita pelajari atau kita ambil dari makhluk kecil yang bernama semut yang diciptakan oleh Allah sebagai sebuah bahan tafakur untuk kita semua. Semoga bermanfaat. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.